Yo guys, selamat datang lagi di channel Chaos Arts. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal bahas alur cerita dari film besutan Warner Bros. Yang berjudul The Batman. Setelah sukses dengan trilogi sebelumnya, Batman kini kembali dengan storyline yang lebih fresh dan cukup berbeda dari film sebelumnya. Film The Batman kali ini disutradarai oleh Matt Reeves, dibintangi oleh Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tahun kedua Bruce setelah menjadi Batman, dan ia kali ini akan menjadi seorang detektif untuk membongkar siapa dalang di balik kekacauan yang terjadi di Gotham City. Bagaimana kisah selanjutnya? Let's go into the video. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pembunuhan sadis dari seorang pembunuh berantai bernama Riddler. Riddler membunuh sang wali kota Don Michele di rumahnya pada malam perayaan Halloween. Setelah kejadian itu, Batman bersama para kepolisian kota Gotham datang ke rumah wali kota untuk menyelidiki kasus pembunuhan sadis tersebut. Sang wali kota ditemukan tewas mengenaskan dengan ibu jari terpotong dan kepala ditutupi dengan lakban. Pembunuh itu juga secara terang-terangan meninggalkan sebuah pesan surat kepada Batman yang berisi sebuah teka-teki bertuliskan apa yang akan dilakukan si pembohong jika ia mati. Selain itu ada juga sebuah sandi teka-teki yang mengarah ke petunjuk berikutnya. Dan malam itu juga sang komisaris Pete Savage tampil di hadapan awak media untuk klarifikasi terkait kematian wali kota Gotham. Setelah itu Bruce Wayne atau Batman kembali ke rumahnya. Ia pun segera membuka lensa kontaknya dan melihat ulang rekaman di TKP tersebut. Kematian Don Michele mengingatkan Bruce akan kematian ayahnya Thomas Wayne 20 tahun silam, di mana Thomas dan sang istri Martha dibunuh secara misterius tepat setelah kampanye sebagai calon wali kota. Kemudian Alfred datang dan membantu Bruce memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Riddler. Dan setelah mereka berhasil memecahkannya, teka-teki tersebut merujuk ke kata drive. Dengan petunjuk tersebut, Batman bersama dengan The Lieutenant James Gordon menuju ke garasi milik wali kota. Mereka pun menemukan sebuah gunting dan USB dengan gantungan kunci berupa ibu jari milik wali kota. Di dalam USB tersebut, mereka menemukan beberapa foto Michele sedang keluar dari klub dengan seorang wanita. Dan foto tersebut mengarahkan Batman ke sebuah tempat bernama Iceberg Lounge, milik seorang bernama Penguin. Karena penjaga tidak mengizinkan Batman masuk, akhirnya terjadi perkelahian antara Batman dan para penjaga di sana. Karena keributan itu, Penguin datang dan menanyakan tujuan Batman datang ke barnya. Batman menunjukkan beberapa foto Michele dengan seorang wanita dan menanyakan siapa wanita yang ada di foto itu. Penguin mengaku ia sama sekali tidak mengenal wanita itu karena ia hanya seorang pemilik bar. Tak lama setelah itu datang seorang wanita bernama Selina Kyle yang sedang menyetor hasil penjualan narkoba kepada Penguin. Setelah Selina melihat foto itu, ia segera meninggalkan bar tersebut. Batman yang curiga akhirnya membuntuti Selina menuju ke apartemennya. Di dalam apartemen itu, Selina terlihat sedang menenangkan seorang wanita yang gelisah setelah melihat berita yang ada di TV. Dan ternyata teman Selina itu adalah wanita yang bersama Michele di foto tersebut, bernama Annika Kosolov. Lalu Selina ke kamarnya dan mengganti pakaiannya dengan kostum Catwoman dan pergi dari apartemennya. Semakin curiga, Batman terus membuntuti Selina kemanapun ia pergi. Tak disangka ternyata Selina pergi ke rumah wali kota. Ia pun segera membuka sebuah brankas, namun Batman datang memergokinya. Catwoman dan Batman pun terlibat perkelahian karena Batman curiga Catwoman lah yang menjadi dalang atas pembunuhan Michele. Namun Selina datang ke sini hanya untuk mengambil paspor milik Annika yang disembunyikan oleh Michele. Untuk membuktikan perkataannya, Batman ingin kembali ke apartemen Selina agar ia bisa langsung bertemu dengan Annika. Tapi saat mereka kembali, Annika tiba-tiba menghilang dari apartemen tersebut. Tepat setelah itu, Riddler melakukan serangan langsung yang memperlihatkan dirinya sedang membunuh komisaris Pete dengan cara yang sadis. Riddler menjelaskan kalau Pete adalah seorang koruptor yang layak dibunuh.
Tak lama setelah itu, James kemudian memanggil Batman untuk menyelidiki kematian Pete. Di teka-teki kedua, Riddler memberikan clue berupa labirin yang mengindikasikan Batman harus mencari pengadunya dan membawanya ke dalam cahaya. Ia pun meminta bantuan Selina agar mendapatkan informasi lebih tentang petunjuk dari Riddler dan keberadaan Annika. Selina pun masuk ke dalam 44 Below, yaitu klub privat yang berada di dalam Iceberg Lounge. Melalui kontak lensa, Batman dapat melihat seluruh politisi yang berada di dalam klub itu. Salah satu politisi yang ia temui adalah seorang jaksa bernama Gil Carlson. Keadaan Gil yang setengah sadar dimanfaatkan Selina untuk menggulik informasi. Gil mengatakan kalau sekarang ia mengkhawatirkan si pengadu atau informan mereka. Karena jika tertangkap, ia khawatir kalau dia akan membocorkan segala kebusukan para politisi Gotham. Di tengah pembicaraan, Selina teralihkan oleh seorang wanita yang sempat menyinggung soal Annika. Lalu Selina bertemu dengan Penguin dan Falcon, seorang mafia besar narkoba di kota Gotham. Selina yang sudah muak dengan semua ini segera melepas kontak matanya, lalu pergi meninggalkan bar itu. Setelah itu, Gil masuk ke dalam mobilnya dalam keadaan setengah mabuk. Namun ia tidak menyadari kalau dalam mobil itu ada Riddler yang akan menyandranya. Di tempat lain, Batman datang dan menemui James. Di sana, Batman menyampaikan sebuah fakta bahwa beberapa politisi besar terlibat suap dan jual beli narkoba. Dan mungkin inilah alasan utama Riddler membunuh orang-orang penting yang ada di Gotham. Di rumahnya, Bruce kembali menganalisa rekaman di klub tersebut dan memikirkan apa sebenarnya hubungan Selina dengan Falcon. Alfred juga memberitahu Bruce kalau ia berhasil memecahkan sandi dari Riddler yang bertuliskan El Rata Alada dalam bahasa Spanyol. Kemudian Bruce Wayne datang ke balai kota untuk menghadiri acara penghormatan terakhir untuk wali kota Michelle. Bruce akhirnya bertemu dengan Falcon setelah sekian lama. Lalu Falcon menyapa Bruce dan menyatakan kalau ia berhutang budi pada ayahnya karena dahulu Thomas Wayne pernah menyelamatkan nyawanya. Di dalam ia juga bertemu dengan seorang wanita bernama Bella yang sekarang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota yang baru. Bella yang tahu pengaruh besar keluarga Wayne terhadap Gotham, jadi ia meminta Bruce untuk membantunya mengubah kota Gotham menjadi kota yang lebih baik. Di tengah acara, semua orang di balai kota dikejutkan dengan mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menerobos masuk ke dalam gedung. Tak disangka mobil itu dikendarai oleh Gil Carlson dengan keadaan bom terikat di lehernya. Di tangan Carlson terdapat sebuah handphone yang terus berdering dan di dadanya terdapat surat untuk Batman. Karena peristiwa itu, James memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengevakuasi semua warga serta mengosongkan gedung tersebut. Lalu Bruce datang dengan sosok sebagai Batman. Lalu ia mengambil surat itu dan segera mengangkat telepon yang terus berdering. Dalam video call itu, Riddler mengancam Batman akan meledakkan bom di leher Gil jika ia tidak memberitahu sosok pengadu tersebut. Namun Gil Carlson memilih bungkam karena jika ia membocorkan identitas si pengadu, maka istri dan anaknya akan dalam bahaya. Karena Riddler tidak mendapatkan yang ia inginkan, alhasil bom tersebut diledakkan oleh Riddler. Batman yang pingsan akibat ledakan tersebut dibawa ke kantor polisi. Para polisi mengurungnya karena mereka berpikir Batman bekerja sama dengan Riddler. Beruntung James yang percaya kepada Batman berhasil membantunya kabur dari kantor polisi. Batman dan James mulai berasumsi kalau pengadu yang dimaksud mungkin adalah Penguin. Lalu mereka berdua mengikuti Penguin yang datang ke sebuah gudang. Di sana juga terlihat para politisi sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Tak berselang lama, tiba-tiba Selina datang untuk mencari uang di salah satu mobil politisi bernama Kenzie. Setelah membuka mobil itu, ia sangat terkejut melihat mayat Annika berada di bagasi mobil tersebut. Penguin yang menyadari kedatangan mereka menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisinya, sementara Penguin kabur dan dikejar oleh Batman.
Penguin kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh Batman dan James. Penguin mengaku kalau dia bukanlah El Rata Alada. Yang dimaksud di sini ternyata adalah URL, yang di dalamnya Riddler kembali memberikan sebuah clue baru yang mengarah ke sebuah panti asuhan tua milik keluarga Wayne. Mereka pun diarahkan ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah proyektor yang berisi kumpulan video Thomas Wayne saat berkampanye. Dan saat itulah Bruce Wayne sadar kalau ternyata target selanjutnya mungkin adalah dirinya sendiri atau orang terdekatnya. Ia pun bergegas kembali ke rumah untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi sayangnya Batman terlambat karena Alfred telah menjadi korban atas bom yang dikirimkan oleh Riddler. Karena insiden tersebut, Alfred harus terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Bruce akhirnya mulai mengaitkan semua petunjuk yang ia miliki dan memberikan jawaban bahwa ini semua berkaitan dengan dosa yang dilakukan ayahnya dahulu. Scene berpindah ke Selina yang datang menemui Batman. Batman yang terus menanyakan soal hubungan Selina dengan Falcon. Dengan terpaksa Selina mengaku kalau Falcon adalah ayahnya, dan ia berniat balas dendam atas apa yang dia lakukan kepada ibunya. Setelah itu, Riddler kembali membeberkan kejahatan Thomas Wayne kepada halayak publik. Thomas Wayne diketahui pernah membunuh seseorang reporter yang mengetahui sisi kelam dari keluarganya demi kelancaran kampanyenya menjadi seorang wali kota. Dan diketahui Falcon juga terlibat campur tangan atas kematian reporter itu. Falcon mengaku kalau ia memang diperintahkan oleh Thomas Wayne untuk menggertak reporter itu, karena reporter tersebut sama sekali tidak terintimidasi, jadi ia membunuhnya sesuai dengan arahan Thomas Wayne. Mendengar semua itu, Bruce sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan mendiang ayahnya. Ia pun kembali ke Alfred yang baru saja siuman. Bruce juga kecewa kepada Alfred yang telah membohonginya selama ini. Namun Alfred menjelaskan yang sebenarnya berbohong adalah Falcon. Thomas Wayne yang sebenarnya ingin mengaku dan menyerahkan diri ke polisi, tapi Falcon yang tidak ingin masuk ke penjara memilih membuat sebuah rencana. Dan pada malam itu Thomas Wayne beserta istrinya Martha terbunuh secara misterius. Berpindah ke Selina yang memberikan rekaman suara detik-detik terakhir Annika sebelum dibunuh dengan cara dicekik. Annika dibunuh oleh Falcon karena mengetahui fakta keterlibatan para pejabat tinggi dan politisi dalam penyebaran narkoba ke seluruh kota Gotham. Mereka pun sadar El Rata Alada atau pengadu tersebut adalah Falcon. Alhasil Selina segera pergi menemui Falcon dan berniat membunuhnya. Lalu Batman datang dan menghentikan Selina agar ia tidak membunuh Falcon. Batman segera membawa Falcon dan berniat menyerahkannya kepada polisi agar ia menerima hukuman atas segala perbuatannya. Tapi naas, Falcon terkena tembakan dari jarak jauh. Batman baru menyadari bahwa inilah jawaban dari teka-teki Riddler yang kedua. Tapi sayangnya pelaku penembakan tersebut berhasil meloloskan diri. Lalu seorang saksi mata melihat pelaku keluar dari apartemen tersebut dan menuju ke sebuah kafe di pinggir jalan. Dan di sanalah Riddler tertangkap, yang sedang menikmati secangkir kopi hangat dan dengan santainya ia menyerahkan diri tanpa melakukan sebuah perlawanan. Setelah Riddler tertangkap, para polisi mulai menggeledah tempat persembunyian dari Riddler, dan mereka menemukan akun yang dikelola oleh Riddler dan memiliki 500 pengikut setia. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh Michelle, dan satu surat lagi untuk Batman. Batman akhirnya tahu kalau dulunya Riddler ternyata salah satu anak dari panti asuhan keluarga Wayne. Riddler menyampaikan kekecewaannya kepada keluarga Wayne yang telah menelantarkan ia dan anak-anak lain di panti asuhan. Mereka semua kesal karena semua orang hanya prihatin dengan Bruce Wayne yang kehilangan orang tuanya. Dan mereka di panti asuhan hanya bisa menderita dan menunggu ajal menjemput mereka. Karena dendam tersebutlah Riddler tumbuh menjadi seorang yang membenci politisi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan Riddler menjanjikan kota Gotham akan mengalami perubahan yang besar, dan ia berharap Batman menyaksikannya. Curiga dengan perkataan Riddler, Batman kembali ke apartemen tersebut, dan tak terduga ia menemukan clue baru bertuliskan "A Real Change". Lalu ia menggunakan kata tersebut untuk membuka akun yang berisi video yang disembunyikan oleh Riddler di komputernya. Dalam video itu, Riddler menjelaskan rencana terakhirnya, di mana ia telah memasang 7 bom di beberapa titik di kota Gotham. Ia ternyata berencana menenggelamkan kota tersebut. Lalu di saat yang bersamaan, para pengikut setia Riddler akan muncul
dan akan menembak Bella sang wali kota yang baru serta para politisi di sana. Melihat kekacauan tersebut, Batman datang dan mencoba mengalahkan para pengikut Riddler. Di saat dia terdesak, Catwoman datang dan membantu Batman mengalahkan mereka semua. Lihat orang-orang mulai tenggelam, dengan cepat Batman turun untuk mengevakuasi para warga. Hingga keesokan harinya, Batman beserta para warga saling bahu-membahu untuk mengevakuasi masyarakat yang masih terjebak dalam banjir. Bella selaku wali kota yang baru turut mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi mereka semua dalam menyelamatkan para warga. Dan Bella berjanji akan membangun kota Gotham menjadi kota yang lebih baik. Scene berpindah ke Riddler yang sedih dan kecewa karena Batman berhasil menggagalkan rencananya. Lalu sel di sebelahnya memuji semua rencana Riddler. Dan ia berkata kota Gotham suka dengan cerita kemunculan kembali. Dan scene terakhir adalah perpisahan Catwoman dengan Batman. Karena sejak awal Selina memang ingin pergi jauh dari kota Gotham. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video alur cerita kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya.